Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dengan channel yang keren, Koral. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana Nabi Muhammad dapat memproses dan memenangkan dan bisa memasuki kota Mekah dengan keadaan aman. Dahulu, kata sejarah, perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika mendapat wahyu yang pertama, Iqra, baca. Iqra, jadi disuruh membaca. Apa yang dibaca? Mungkin kita harus membaca untuk belajar, mendapatkan ilmu, membaca untuk diri kita, siapa yang menciptakan, membaca alam dan sekitarnya yang diciptakan oleh Allah sesuai enggak dengan yang diturunkan Allah, begitu mungkin kayak gitu ya. Ali setelah itu kemudian Nabi Muhammad diturunkan kembali, hai orang yang berselimut, mungkin dalam arti aslinya berselimut yang menurut orang-orang itu tidur dengan berselimut, mungkin kata petunjuk itu berselimut itu sedang ditutupi, atau yang secara gamblangnya itu hal-hal yang rahasia dan tidak boleh terbongkar dan tidak boleh diketahui. Mungkin bisa jadi ya, kita nggak tahu ya, kita cuma sekedar ini aja. Bangunlah. Nah, setelah itu barulah dia menyampaikan kepada siapa sahabat-sahabatnya, dan kemudian sahabat-sahabatnya juga menyampaikan kepada sahabatnya. Dan setelah mengikuti kemudian dididik, dikader ya di rumahnya Pak Arkom waktu itu, Darul Arkom, tempatnya Pak Arkom. Disitulah dikader kami ajaran-ajaran wahyu ilahi terus menerus. Demikian, seperti itu, hingga banyaklah, mungkin ya beberapa orang atau beberapa orang lah ikut, hingga disitulah terus hingga menjadi komunitas. Nabi Muhammad SAW dan bersama sahabatnya itu membeli tanah, sebenarnya bukan itulah hijrah, itu bukan tanah seluas sekian hektar mungkin ya. Dia bayarkan tanah itu, lalu dibangun pertama masjid yang disebut Masjid Quba. Setelah dibangun, disitulah Nabi besar Muhammad SAW membuat program, memberikan suatu supaya membesar itu perencanaan tentang ekonomi, tentang apa segala macam, hingga menjadi besarlah dan bisa mewujudkan cita-citanya itu
dengan perjuangan yang berat. Tentunya ya harta pasti, karena harta itu adalah jihad. Yang disebut jihad, harta itu adalah yang menentukan untuk menjadi kondisi itu menjadi kekuatan ekonomi, politik, dan budaya. Semua itu didasari dengan perintah-perintah Quran, perintah-perintah wahyu yang ada infak segala macam, harta dan segala macam. Sedemikian pula terus menerus, tidak sekali, tidak pada saat harta, tidak. Itu sebetulnya bulan demi bulan, tahun demi tahun, hingga sampai 23 tahun perjuangannya. Sebenarnya begitu cara. Jadi terkoordinasi, terpimpin, berkoordinasi, bisa mengelola, dan orang itu sudah paham akan dirinya sebagai manusia, fungsi dirinya beribadah. Ibadah itu harus menuruti samina wa ta'na, harus menuruti. Karena didasari dengan wahyu, walaupun di dalam keadaan kesusahan, karena rezeki jalan dengan keadaan lapang dan sempit dan lapang, begitu kan? Ya tujuannya ya, walaupun kita ya susah-susah ya harus, karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya, sesungguhnya hidup dan mati saya kepada Allah. Dan tujuannya adalah seperti itu, aktualnya adalah melaksanakan dengan keadaan apapun. Gitu. Nah, sekarang kita tengok pada hari ini, apakah ada yang berbuat seperti itu, hingga bisa mengelola, terbentuk suatu kekuatan yang dapat diperhitungkan dan punya sentra tersulam, terpintal, namanya dipintal umatnya, ya, saling rambate rata ayu. Ada yang kasih seperti itu dan rela, bukan yang sekarang ini 5% atau sekitar 2%. Itu caranya kalau ingin memperjuangkan, karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaumnya sendiri yang berubah. Contohnya seperti begitu. Astagfirullah. Sadar. Ya sudah. Aja prihatin aja keadaan sekarang ya. Mudah-mudahan mendapat pelajaran semua ini dengan inspirasi saya. Alhamdulillah.